nyambung. Ya, bahwa ada najis yang dimaafkan, ada najis yang tidak dimaafkan. Ya, termasuk darah yang sedikit maka itu dimaafkan. Ya, atau misalkan najis yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata maka itu juga dimaafkan oleh syariat. Ya, jadi setelah kita bersuci dari hadas kecil maupun besar dan kita selesai mensucikan diri kita dari najis fil badani di badan kita hatta dakhilal fami wal anfi wal aina wal udhuni, sampai kita membersihkan najis itu di dalam mulut kita. Mungkin mulut kita ada darah, mungkin mulut kita ada nanah, ya, wal anfi dan kuping kita, wal ain dan mata kita, wal udhun begitu juga dengan kuping kita. Hidung kita jangan lupa itu dibersihkan dengan najis. Wasiyab dan pakaian kita, bahwa lihat dan selain pakaian, min kulli mahmulin dari setiap sesuatu yang kau ambil, yang kau pegang, ya, yang kau bawa, mulaqin lahu yang menempel denganmu, ya, sorban nempel sama kita. Ini jangan sampai baju kita bersih kemudian sorban kita najis, ya. Pokoknya apa yang nempel sama kita. Terus kemudian diantaranya jangan lupa, ya, kemarin pembahasan yang udah kita bahas, termasuk juga gantungan kunci, gitu, ya, yang sifatnya bukan yang suci tapi najis. Nah itu mendingan tinggalin aja Pak. Tapi kalau duit bawa, ya, kalau uang bawa, ya, kalau uang bawa, ya, buat sedekah subuh. Ya, kalau uang bawa, ya, kalau yang begitu-gitu tinggalkan aja dulu. Tapi kalau uang bawa buat sedekah subuh. Nah, wal makan dan tempat alladzi yusolli fihi, yang mana kau sholat di tempat tersebut. Wa min satril aurah, setelah kau selesai telah menutup auratmu minasurah ila rubbah, dari lutut sampai ke pusar, ya, atau dari pusar sampai ke lutut, kama hiya lil rajul, begitulah yang telah disampaikan dalam kitab fikih bahwa itu untuk seorang lelaki hurron yang merdeka, karena au abdan merdeka maupun budak. Jadi sama, ya, sama, baik yang seseorang yang telah merdeka maupun masih menjadi budak, itu auratnya dari pusar sampai, ya, kedua lutut. Fastaqbil, maka menghadaplah olehmu bisodrika dengan dadamu al-qiblah, ke arah kiblat. Ainaha, yaitu adalah tujuan tempat sasarannya, mutlakon secara mutlak, fil qurbi yaqinan, ketika kau dalam keadaan dekat maka kau menghadap kiblat dalam keadaan yakin. Ketika posisi kita dekat, wa fil bu'di, ketika posisi kita jauh, donan dengan dugaan yang sangat kuat. Tentu yang disebut dengan donan adalah harus dilandasi dengan ilmu. Ini saya lengkap dulu nih, karena ini masalah tentang kiblat, ya, tentang kiblat, penentuan kiblat, arah kiblat. Nah, kita harus belajar sedikitnya kalau kita ingin mengetahui arah kiblat kita ketika kita jauh benar atau tidaknya, harus belajar tentang ilmu falak. Nah, ini kalau di sini jelaskan di sini, ya, ini ada gambar, ya, ada gambar di sini, kelihatan nggak Pak? Iya. Ya, garis ada gambar. Jadi cara untuk menentukan arah kiblat yang benar. Kalau dijelaskan di sini nanti kepanjangan. Kita lengkap dulu. Qaiman, secara berdiri. Jadi kau hadap kiblat secara berdiri. Ini belum masuk sholat, ya Bapak-bapak. Bil i'timad, dengan bersandar alal qadamaini, kepada dua kakimu, au ahadihima, atau salah satunya, muzawajan baina qadamaika, maka selaras antara kedua kakimu. Jadi posisinya selaras Pak. Bizai fal alif tsummal jim, dengan huruf zai kemudian alif dan jim. Ya, kama fil ihya, sebagaimana diterangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, aija'ilan, yaitu menjadikan kakimu musamatan, sejajar. Jadi kalau kita mau menghadap, kita mau masuk dalam sholat, sebelum kita masuk kaki kita sejajar, jadi rata, ya, sejajar. Jadi nggak harus begini lurus, nggak, begini juga yang penting sejajar. Jangan sampai yang depan lebih maju ketimbang yang, ya, ini yang kanan lebih maju ketimbang yang kiri, atau sebaliknya yang kiri lebih maju ketimbang yang kanan, ya. Ya, wala, ya, la tataqaddam ihdahuma, tidaklah salah satu di antara kakimu itu lebih maju atas yang lainnya, wala tastarihu anha, wabil au bil ha'il muhmalah, atau dengan bahasa ha, dengan huruf ha diganti muzawahan,
ya fi akhirih wa huwa hadzal wal ansab, maka ini adalah kalimat yang paling benar, yang paling cocok, ya aymu ba'idan bainahuma biqadri shibrin, yaitu hendaknya antara kedua kakimu itu agak berjauhan sekiranya dengan jarak 1 jengkal, ya bisibrin. Ya, makanya jangan jauh-jauh, jangan buka-buka, jangan terlalu bolong banget. Ya, setan dari samping nggak bisa masuk, dari tengah bisa masuk. Ya, jadi sibrin itu. Nih, sibrin, ini diterangkan ini. Ya, sibrin, ya dengan sejengkal aja. Ya, makanya kata para ulama memang tidak dijelaskan oleh Nabi kita secara eksplisit, secara rinci bagaimana posisi keadaan kaki. Tapi kalau yang namanya pundak ini biar ketemu dengan pundak orang lain, berarti kakinya harus sejajar dengan pundak. Ya, gimana pundak mau ketemu sama pundak yang lain? Ini pundak kita ketemu sama pundak sebelah, gimana? Kalau kakinya nggak ketemu, nggak ketemu. Sedangkan kata Nabi ini batasan rapat itu adalah pundak ketemu dengan pundak. Otomatis kaki kita jangan sampai melebihi lebar pundak kita. Nah, itu yang diterangkan. Ya, bihaitsu la tadammuhuma, ya sekiranya kau tidak menumpuk antara keduanya, waqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah sungguh Rasulullah melarang kita anis sofni was sofdi, ya dari sifat salat yang disebut dengan sofnun was sofdun fi salat, di dalam melaksanakan salat. Fasofdu, adapun sofdu huwa iftiranul qadamaini ma'an, yang disebut sofdu itu kaki terlalu dekat. Ya, jadi terlalu dekat juga jangan. Ya, bersentuhan nempel antara kedua kaki. Ya, itu jangan Pak, gitu ya. Apalagi laki-laki sakit lagi. Ya, ada yang dijepit. Ya. Nah, itu nggak boleh. Iftiranul qadamaini ma'an, ya. Terlalu dekat, ya, menempel antara satu kaki dengan kaki dia yang lainnya. Ya, kanan dengan kiri menempel. Wasofnu warafu idar rijlaini, adapun sofnu itu adalah diangkat satu kakinya nggak diangkat. Jadi kayak orang anak SD lagi setrap, ya, angkat kaki satu, satunya lagi enggak. Wastawa, kemudian lurus binas bil fiqar, dengan kau menegakkan punggungmu qaiman berdiri. Ini belum masuk salat. Jadi punggung kita lurus berdiri, ya benar-benar lurus. Ini ada tulang punggung binas bil fiqar lurus. Wa amma ra'su fal afdal itrahu, adapun kepala maka yang paling afdal adalah menundukkannya. Ya, menundukkannya, li'annahu, dikarenakan dengan menundukkannya itu aqrabul khusyuk, lebih dekat kepada khusyuk. Jadi lebih dekat kita, lebih gampang mencapai kehusyuan. Wa aqdulil basar, dan menjaga pandangan kita. Jadi mata jangan kemana-mana, boleh sih ke depan, tapi adabnya, ini adab ya, adabnya kita ke bawah. Kepala nggak harus ke bawah, yang penting mata ke bawah. Ya, agar biar supaya kita ini lebih mudah untuk mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Ya, wa ba'dul istiwa'il qiyam, setelah engkau telah berdiri dengan lurus tegak, ya, iqra qul a'udzu birabbin nas, bacalah dengan oleh kamu qul a'udzu birabbin nas. Belum masuk sholat ini. Jadi sebelum sholat sunnahnya baca qul a'udzu birabbin nas. Sebelum qul a'udzu birabbin nas ada juga yang kita baca nih, yang setiap subuh kita baca, Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, jadi baca tadi Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin, baru kemudian qul a'udzu birabbin nas. Tahassunan, ya, karena menjaga, ya, kita memohon pertolongan kepada Allah, penjagaan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan surat tersebut, ayat hadhihi surah, yaitu dengan surat tersebut, minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, jadi dalam sholat itu kadang kita diwaswas-waswas kepada, makanya kita mohon kepada Allah agar Allah menjaga kita,
ya, melindungi kita dari bisikan-bisikan setan. Dengan cara apa? Sebelum mulai masuk ke sholat kita baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Terus kemudian surat An-Nas. Tapi jangan kencang. Kalau kencang-kencang, apalagi imam terlalu kencang mengganggu nanti. Ya, yang penting sir aja pelan-pelan. Ya nggak usah kencang-kencang. Apalagi jadi makmum kencang nanti. Ya, ini berarti makmum laga pengen jadi imam. Wa ahdir qalbaka, dan hadirkanlah qalbaka hatimu ma anta fihi, yang engkau berada di dalam, ya, di dalam sholat tersebut. Wa hadza wal musamma bil khusyu', ya, yang inilah yang dinamakan dengan khusyuk. Jadi wa ahdir qalbaka, hadirkanlah hatimu ma anta fihi, yang kau berada di dalamnya, gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan wa hadza wal musamma, dan inilah yang disebut, yang dimaksud dengan khusyuk. Wa farabihi, dan kosongkanlah, ya, al qalbi, yaitu hatimu, minar waswas, dari waswas, ya, dari rasa ragu-ragu, dari bisikan-bisikan hadisin nafsi, ya, dari apa, bisikan-bisikan jiwa dan dirimu. Jadi hilangkan itu, Pak, ya, kosongkan. Li'anna tafriqa, dikarenakan menghilangkan, mengkosongkan itu, awana al khusyuk, lebih membantu kita untuk mendapatkan khusyuk. Ya, wandur, ya, wandur ay ta'amal, wandur, lihatlah, pandanglah, ta'amal, bayangkan, baina yaday man taqum, ya, engkau itu berdiri di hadapan siapa. Jadi sebelum masuk sholat itu kita bayangkan kita ini berhadapan dengan siapa, ya, berhadapan dengan siapa. Wa man tunaji, dan engkau, ya, wa man tunaji, dan siapa yang ada di hadapan engkau, ya, fi sholat, di dalam sholat. Wa kaifa tunaji, dan bagaimana engkau menghadapnya. Jadi kita menghadapnya yang maha kuasa itu seperti apa? Wa bimada tunaji, dan dengan apa kita menghadap, ya, engkau menghadapnya. Wa azim fi nafsika qadral munajat, maka besarkanlah, ya, nilai penghadapan itu di dalam dirimu. Ya, jadi besarkan, jadi artinya agungkan oleh kita dalam diri kita bahwa kita ini mau berhadapan dengan yang maha kuasa, ya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastahi, dan malulah, ya, olehmu, jadi malulah kamu, antunaji, ketika engkau berhadapan maulaka, Tuhanmu, biqalbin ghafilin, dengan hati yang lalai. Jadi sebelum kita masuk sholat, hadirkan dulu hati kita, jangan sampai hati kita lalai. Jadi hadirkan malu kita berhadapan dengan Tuhan kita, biqalbin ghafilin, dengan hati yang lalai. Amma anta fihi, sedangkan engkau berada di dalamnya. Engkau mau masuk ke dalam sholat tapi pikiran kemana-mana, hatimu lalai, pikiranmu lalai, ya, malu. Wasadun masyghulun, dan hati yang penuh, ay mamluun, penuh biwasa wisir dunia, dengan bisikan-bisikan dunia, ya. Jadi kita itu mau masuk sholat, hati kita masih penuh dengan bisikan-bisikan dunia, pikiran-pikiran dunia, ay bitafakurin, dengan memikirkan, ya, caranya bagaimana biar supaya hati kita itu tidak penuh dengan bisikan-bisikan dunia. Au bitafakurin, dengan kita berpikir fi umuril akhirah, di dalam urusan-urusan akhirat, kal jannati, seperti surga, wan nar. Jadi bayangkan di hati kita bahwasanya kita ini nanti akan menghadapi banyak perkara di akhirat. Yaumul hisab, siratul mustaqim, mizan, dan yang lain-lain itu kita bayangkan, Pak. Ya, jadi jangan sholat itu cuma hanya sekedar sholat hampa sia-sia. Fahada makruhun, maka kata Imam Romli, ini kalau ada orang yang hatinya masih mendengarkan bisikan-bisikan dunia, terus kemudian sholat dengan hati yang lalai, ini makruh. Alama afadahu Romli, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Romli, wa qabaihis syahawat, dan hilangkan pikiran hati kita dari, ya, dari apa, pikiran-pikiran jorok syahwat. Ya, hilangin itu hati kita. Ya, jangan sampai
nempel di benak kita pikiran-pikiran syahwat. Ya, termasuk syahwat itu ya ingin makanan, minuman itu hilangkan. Ya, wa'lam, ketahuilah olehmu fil hali, di dalam keadaanmu sekarang, annaka qaimun, bahwasanya engkau telah berdiri baina yadayillah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Annahu ta'ala, bahwasanya Allah taala ay maulaka, tuanmu ya, yang mengurusimu, yang merawatmu dari kecil, yang menghidupkanmu ya, yang menjadikanmu ada dari tidak tiada, muttaliqun, selalu melihat ya, selalu memantau, ai alimun, mengetahui, ala sariratika, apa-apa yang telah kau sembunyikan di dalam hatimu, wa huwa ma taktumu fi qalbika, sesuatu apapun yang di dalam hatimu yang kau simpan di dalam batiniahmu, maka itu Allah tahu, Allah lihat. Fakum baina yadayhi qiyamaka, baina yaday ba'du mulukil zaman, maka berdirilah di hadapannya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana berdirinya kamu di hadapan penguasa pada zaman ya, pemimpin. Kita kalau diri upacara di hadapan wali kota ya, di hadapan bupati ya, nggak usah itu camat, lurah, itu kan luar biasa ya. Nah, sekarang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau kasih sedikit ya, sedikit cara. Kalau kita tidak bisa seperti itu, fakum, maka kau berdirilah baina yadaihi, di hadapannya, dia, maka seperti mana berdirimu di hadapan siapa? Di hadapan penguasa. Muluk itu raja ya, raja ya, zamanmu. Wa nadir ila qalbika, dan seraya kau pandang kepada hatimu. Jadi ini belum masuk sholat ini. Wa mathil fi sholatikal jannah, kau perumpamakan di dalam sholatmu bahwa surga itu an yaminika, ada di sebelah kanan ya. Wa naru an shimalika, dan neraka ada di kiri. Jadi kita antara dua ya, kanan surga, kiri neraka. Itu bayangkan teman ya, kita udah diterangin sama para penceramah, para guru kita, surga itu begini, kenikmatannya seperti ini, bidadarinya seperti ini, neraka itu seperti ini, siksaannya, laknatnya seperti ini. Nah itu kita bayangkan, kita tuh berada di tengah-tengah, seakan-akan di jembatan antara dua ya, kiri kanan adalah surga, kiri adalah neraka. Fa innal qalba, karena sesungguhnya hati, idza stagola, jikalau sibuk ya, telah menyibukkan hati kita itu bidzikril akhirat, dengan mengingat ya tentang akhirat, yang qatiu anhul waswas, maka otomatis was-was tadi itu ya, bisikan-bisikan yang masuk dalam kita akan terputus. Jadi fayakunu hada tamthil, maka ya memperumpamakan seperti ini, cara seperti ini, tudawiyan, menjadi obat, lidafil waswasah, untuk menghilangkan was-was, rasa was-was, bisikan-bisikan yang masuk ke dalam diri kita ketika kita sholat. Kada fi awalifil ma'arif, begitulah yang telah diterangkan dalam kitab Awalifil Ma'arif karangan Imam Suhrawardi. Awalifil Ma'arif ya. Fa innama, maka sesungguhnya yataqabbalullah, Allah itu hanya menerima min sholatika, dari sholatmu, bi qadri khusyu'ika, dengan kadar kekhusyuanmu. Ingat sama kita ya. Jadi Allah itu hanya menerima sholat kita itu dengan kadar kekhusyuan kita. Kalau khusyuk kita 10%, maka sholat yang diterima kita 10%. Ya, coba bayangkan ya. Kalau sholat kita hanya 15% khusyuknya, maka segitu aja yang Allah terima ya dari kita. Ay huduri qalbika, jadi khusyuk itu huduri qalbika, hadirnya hatimu ya, hadir hati kita itu dihadirkan gitu ya, diugahkan ya, dibangunkan hati kita. Wa huduika, dan ketundukanmu. Jadi ay sukuni jawarihika, apa tunduk? Wudu itu apa? Tenangnya anggota tubuh kita ya. Watawar
di'ika dan tawadhu'nya kamu aitadallulika, yaitu adalah merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kalau udah habis fikih ini nih enak ya, udah ngejelasin tentang rukun masuk ke sini. Wa tadarru'ika dan juga tadarru' kamu, ya ketundukan kamu aihuluusika fi du'a, ya pengharapanmu yang murni di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulusika fi du'a, ya kemurnian doamu kepada Allah. Ya. Wakila ada yang mengatakan, ya satu riwayat lis-sholati arba'u syu'abin, ya atau sya'bin. Wakila lis-sholati, adapun di dalam salat arba'u sya'bin, ya itu dibagi menjadi 4 bagian dalam salat. Hudurul qalbi, hadirnya hati, wa syuhudul aqli, ya akal yang sadar dengan penuh, ya dengan kepenuhan yang sadar, dengan sadar yang penuh, ya kesadaran yang penuh, akal sadar yang penuh. Wa hudu'un nafsi, tunduknya jiwa kita, wa hudu'ul arkan dan tunduknya kepada rukun, ya ini fikih. Fahudurul qalbi raf'ul hijab, maka hadirnya hati kita itu di dalam sholat, raf'ul hijab akan mengangkat tabir-tabir. Ya kita ini banyak tabir yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabab kenapa? Sabab kita hatinya gak pernah hadir, gak pernah merasa hadir di hadapan Allah. Nah itu kalau orang fahudurul qalbi, maka hadirnya hati di dalam sholat, raf'ul hijab, ya menjadikan ya hijab-hijab itu terbuka. Wa syuhudul aqli, ya kesadaran yang penuh, ya kesadaran yang penuh, ya akal dengan penuh kesadaran. Raf'ul utab akan mengangkat yang namanya apa bahasanya kalau kita itu pikun apa? Ya lupa, ya kelupa, ya lupa kita tuh. Ya lupa-lupa itu yang sifatnya nisyan, yang lupa-lupa itu akan diangkat oleh Allah. Wa hudurun nafsi, tunduknya jiwa, fatul abwab, maka akan dibukakan pintu-pintu ilahiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hudurul arkan, hudud, ya tunduk kepada arkan, ya kepada rukun-rukun. Wujudus thawab, mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Faman atas sholat, maka siapa orang yang menunaikan sholat bila huduril qalbi, tanpa hati yang hadir, fahuwa musallin lahin, maka dia orang yang sholat, ya yang sholat lalai, gitu ya, orang yang sholatnya lalai. Jadi fahuwa musallin lahin, orang yang sholat menunaikan sholat tanpa hadirnya hati, maka dia orang yang sholat dalam keadaan lalai. Wa man ataha, dan siapa orang yang menunaikan sholat bila syuhudil akli, dengan tanpa kesadaran yang penuh, ya dengan akal kesadaran yang penuh, fahuwa musallin sahin, maka dia orang yang sholat dalam keadaan lupa. Ya, makanya orang kalau lupa tuh ternyata misalkan ya aturan tahiyat awal dia naik, ya itu syuhudul aklinya hilang, ya jadi kesaksian atau kesadaran penuh akalnya itu hilang, ya jadi dia dalam sholat itu tidak menggunakan kesadaran akal yang penuh. Ya, coba kalau kita melaksanakan satu pekerjaan, Pak, ya baik di kantor, baik di pekerjaan kita, itu kan harus kesadaran penuh tuh, ya harus benar-benar penuh kesadaran kita mengerjakannya. Kalau enggak kan ada yang salah, ya. Nah maka banyak orang yang sholat tapi nggak bawa kesadarannya dia itu, akalnya nggak dibawa sama dia, ditinggal akalnya, ya. Wa man ataha bila wudu'in nafsi, siapa orang yang menunaikan sholat bila wudu'in nafsi, tanpa tunduknya jiwanya, ya tanpa tunduk jiwanya, fahuwa musallin khati, maka dia orang yang sholat dalam keadaan salah. Wa man ataha, dan siapa orang yang menunaikan ibadat sholat bila huduril arkan,
tunduknya melaksanakan rukun, fahuwa musallin jafin, maka dia orang yang sholat ya, yang jafin itu yang tidak ada apa-apanya, tidak berarti. Jafin itu kering. Waman ataha, dan siapa orang yang mendatangkan menunaikan sholat kama usifa, sebagaimana yang telah disifatkan. Artinya orang ini sholat, qalbunya sholat, akalnya sholat, dirinya sholat, kemudian terakhir rukunnya juga tunduk. Kalau empat-empatnya dilakuin nama dia di dalam sholatnya dia, fahuwa musallin wafin, maka dia sungguh orang yang sholat dengan sempurna. Makanya orang sholat itu ada yang akalnya kemana-mana, akalnya ada, hatinya kemana-mana, ya, nggak hadir di dalam sholat itu. Hatinya ada, akalnya ada, rukunnya nggak tahu, ya. Kenapa sebab rukunnya nggak tahu? Nggak belajar ilmu fikih, ya. Rukunnya tahu, hatinya hadir, akalnya juga dengan penuh kesadaran. Tapi yang keempat apa? Dikatakan wudu'un nafsi, jiwanya belum tunduk di hadapan Allah. Nah, itu juga sama. Ya, makanya ada empat bagian sholat itu. Ya, secara garis besar. Ya, kada fi awalifil ma'arif, begitulah di dalam kitab awalifil ma'arif. Waru ya, diriwayatkan fil khobar, hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa lil mar'i min sholatihi illa ma aqala. Ya, tidak akan mendapat bagian, ya, seseorang tersebut min sholatihi, daripada sholatnya. Maksudnya tidak akan mendapatkan ganjaran, ya, pahala dari Allah, ya, seseorang dari sholatnya illa ma aqala, kecuali apa-apa yang dia telah pikirkan. Ya, makanya tadi disebut syuhudul akli, karena akola itu apa yang telah dia tafakurkan di dalam sholat. Ya, yang dia penuh kesadaran dengan penuh, maka itulah yang akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak syuhudul akli, dengan pikiran, dengan akal yang penuh kesadaran, maka sholatnya nggak ada apa-apanya. Ya. Jadi setelah kita melaksanakan rukun nih, tapi kalau yang tiga ini tidak dilaksanain, itu mohon maaf, ya, masih jauh kita dari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya menggugurkan kewajiban kita sebagai muslim sholat 5 waktu, tapi nilainya di hadapan Allah itu kosong melompong. Nauzubillah. Ya, jadi perhatikan Pak, ya. Kita sholat, kita capek-capek bangun tiap subuh, nanti zuhur, ya, kita sholat, cuman hanya mengumpulkan kewajiban kita. Nilai pahalanya nggak ada di hadapan Allah, ya, ganjarannya nggak ada di hadapan Allah. Wa qadruya fil khabar, ya, setelah dan diriwayatkan juga, ya, di dalam hadis Nabi, anna man khasya'a fi sholatihi, bahwasanya siapa orang yang khusyuk di dalam sholatnya, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya masuk surga. Makanya khusyuk itu, ya, jaminannya masuk surga. Cuma mencapai khusyuk susah. Ya, pada arti khusyuk, ya. Mencapai khusyuk susah, harus fokus. Ya. Tapi jaminannya sekali orang sholat bisa khusyuk, surga. Mau coba, mau tes, mau jajal, jangan di masjid, di rumah. Ya, di rumah. Karena khusyuk di masjid sama di rumah lain lagi nanti. Nah, ada lagi bab tasawufnya nanti. Ya. Bisa jadi kita khusyuk di masjid karena di samping kita ada guru kita, ada Ustaz Romdon, ada Ustaz Agus, ada Ustaz Haji Suparli. Ya. Kalau di rumah nggak ada yang melihat. Nah ini, ya, kita bayangkan bahwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala berdiri tegak lurus, ya, tangan ke bawah. Kita bayangkan di hadapan kita sedang dihadapkan oleh penguasanya, para penguasa, ya, ya, raja di atas raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu bayangin. Terus kemudian kita bayangkan, ya, bahwasanya surga ada di kanan kita, neraka ada di kiri kita. Terus kemudian wa kharaja min dhunubihi ka yauma waladatu ummuh, dan
akan keluar darinya dosa-dosanya seperti mana dia kembali dilahirkan saat dia masih waktu kecil. Artinya dia sudah bersih lagi, ya, dan dia akan dikeluarkan dosa-dosanya, dihapus dosa-dosanya itu sebagaimana ketika dia baru dilahirkan oleh ibunya. Nah ini kan berarti orang ini kalau sholat khusyuk, satu masuk surga, dua dosanya itu dihapus semuanya oleh Allah, ya, sampai seperti mana dia baru dilahirkan oleh ibunya. Bayi itu suci, ya. Wa'budhu, ya, dan sembahlah oleh kamu ay maulaka tuanmu fi sholatika di dalam sholatmu ka'annaka tarah seakan-akan engkau melihatnya, ya, seakan-akan kamu itu melihat Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu. Ay u'budhu ta'ala, sembahlah olehmu Allah taala hala kaunika fi sholatika, tatkala kau berada di dalam sholatmu, mithlu hali kaunika rahiyan lahu, seperti mana kau melihat kepada Allah taala. Fa innaka law qaddarta annaka kunta fi ibadatin, fa innaka, maka sesungguhnya law qaddarta, seandainya kau kira-kira bahwasanya engkau itu berdiri dalam satu ibadah di hadapan Tuhanmu, wa anta tu'alimu lam tatruk syai'an, nah, engkau berusaha dengan susah payah, lam tatruk syai'an, maka niscaya kamu tidak akan meninggalkan sesuatu, mimma taqdiru, dari apa-apa yang kau mampu, alaihi, atas, ya, sesuatu tersebut, al-qudu'u wal khusyuk, ya. Jadi kalau kita sudah menganggap bahwasanya kita itu melihat Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita, pasti kita akan memberikan yang maksimal, baik dari segi ketundukan, kekhusyuan, dan juga, ya, tampilan yang baik, wa hifdzul qalbi, hati dijaga, wal jawarih, anggota tubuh kita dijaga, wa ijtima'ika bi dhahirika wa batinika, begitu juga dengan, ya, penggabungan antara zahir dan batin kamu, illa ataita bihi, kecuali pasti kau akan datangkan, kau akan lakukan itu. Jadi kalau kita di hadapan kita nih, ya, kita melihat bahwasanya Allah itu melihat kita, ya, kita melihat Allah dulu nih. Kita melihat Allah seakan-akan ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah. Maka kalau kita seakan-akan melihat Allah, kita akan memberikan yang terbaik, gitu. Ya, jadi nggak mungkin kita nggak memberikan yang terbaik, baik dari khusyuknya, dari tenangnya kita dalam sholat, dari khudunya kita, ya, tunduknya kita dalam sholat, begitu juga enggak muncang mencong, ya, kalau bahasa kita mah. Terus hati kita lurus, ya, enggak mikir sana mikir sini, akal kita juga lurus, ya, hati bisikan-bisikan ditepis sama kita, ya. Kemudian penyatuan antara zahir dan batin kita, pasti itu semua kita akan lakukan karena kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kama afadahu Ibrahim sibra khayti, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibrahim sibra khayti. Fa illam takun tara, kalau engkau tidak melihatnya, ya, tidak bisa melihatnya. Kita manusia yang, ya Allah, gimana ya ngebayangin kita melihat Allah gitu, ya, belum mampu kan, kita belum mampu gitu. Maka apa? Fastabir ala ihsanikal ibadah, lanjutkan terus ibadahmu dengan sebaik-baiknya, dengan keadaan yang paling baik. Fa innahu yara. Yang kedua adalah fa innahu yara. Kalau kita tidak bisa melihat seakan-akan Allah itu, ya, ada di depan kita, maka fa innahu yara, dibikin seakan-akan Allah yang melihat kita. Kita nggak bisa melihat Allah, bikin ilustrasi seakan-akan kita melihat Allah. Tapi kalau gitu berarti turun, kita seakan-akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yaraka, maka sesungguhnya yaraka, dia melihatmu, idhuwal musyahid, yang mana dialah zat yang menyaksikan likulli ahadin min khalqihi, setiap makhluknya tiada luput satupun, ya, fi harakatih wa sukunih,
di dalam pergerakannya, wasukuni dan diamnya. Jadi kalau kita nggak bisa seakan-akan melihat Allah, maka ketahuilah ya bahwa Allah itu melihat kita. Ini belum masuk ke takbiratul ihram Pak. Ya, ini masih pembahasan kita itu persiapan. Iya, persiapan sholat ini. Persiapan mau sholat ini. Ya kan betapa lalainya kan hati kita kalau kita baca kitab dijelaskan, diterangkan, ya Allah ya Allah, rasanya sholat kita jauh. Ya, rasanya sholat kita baru tahu tentang rukunnya, petantang petenteng. Ya, udah sombong, udah mulai ujub. Ya, ini aja masih jauh ini. Ini yang dilakukan oleh para salafuna, para ulama-ulama kita. Fa in lam yahdur qalbaka, maka jikalau hatimu tidak bisa hadir, walam taskun jawarihuka, ya, anggota tubuhmu tidak bisa tenang, ya, likusuri, karena ceteknya, ainaksin, kurangnya ma'rifatika, pengetahuanmu, makrifat kamu, li jalalillah, kepada Allah Subhanahu wa taala, faqadir. Jadi membayangkan seakan-akan kita melihat Allah nggak bisa. Kemudian ditambah lagi turun satu derajat, satu level, saat Allah melihat kita juga nggak bisa. Kita bayangkan dalam hati kita. Nah, kalau nggak bisa begitu, berarti likusuri ma'rifatika, ya, pengetahuan kita tentang Allah itu cetek, rendah, kurang, ya. Libi jalalillahi faqadir. Nah, kalau begitu bagaimana? Faqadir, kau bayangkan, kau kira-kira fi dawami qiyamika, ketika kau berdiri fi sholatika, di dalam sholatmu, anna rajulan sholihan min wujuhin, bahwasanya ada seseorang yang soleh dari orang yang mulia, ahli baitika, dari dari keluargamu, ya, yang dulu ilaika, melihat kepadamu. Jadi seakan-akan kita lihat bapak kita gitu ya. Jadi kita sholat, di belakang itu ada bapak kita, ya, orang soleh atau kakek kita. Coba kalau kita dilihat begitu gimana? Gak bisa juga, seakan-akan ada guru kita, ya, ada guru kita di hadapan kita, yang lagi melihat kita sholat, yang dulu ilaika, melihat kepadamu bi'ainin, dengan mata kepalanya, liya'lama kaifa sholatika, untuk mengetahui bagaimana sholatmu, fa inda dzalika, maka pada saat itu yahdur qalbaka, maka hadir hatimu, akan hadir hatimu, wa taskunu jawarihuka, akan tenang anggota tubuhmu. Kita kan kalau disaksikan sama orang jadinya gimana gitu ya, ya. Jadinya apalagi sama guru kita, atau misalkan sama orang tua, atau orang yang soleh yang bagian dari keluarga kita, nyaksiin kita lagi sholat, rasanya pasti hati kita akan hadir, ya. Terus anggota tubuh kita akan lebih tenang. Khifata ayyusibaka dzalika rajulul ajiz ila qillatil khusyuk, ya, khifatan, dalam keadaan takut, karena kau takut, ya, bahwasanya kau akan, ya, ditegur oleh pemuda atau orang yang lemah tadi itu, ila qillatil khusyuk, dikarenakan kekurangan yang khusyuk kamu. Tsumma ba'da ihsasika, setelah kau mulai meraba ngecap rasa itu, ketika ada orang tadi Pak, ya udah mulai nih kita ngecap nih, ngerasa min nafsika, dari dirimu, dalika, irji, kembali, ila nafsika, kepada dirimu, bil mu'atabah, dengan susah payah, dengan berusaha semaksimal mungkin, waqul, kamu katakan, ya, jadi kamu seakan-akan berbicara sama dirimu sendiri, ya nafsusu, ya, wahai jiwa yang buruk, wahai jiwa yang jahat. Ini kita katakan dari kita, ya nafsusu, wahai jiwa yang hina, innaka tad'ina ma'rifatallah, sesungguhnya engkau mengaku, katanya engkau kenal sama Allah. Ngomong sama diri kita sendiri, innaka tad'ina, engkau mengaku, mengklaim bahwasanya engkau itu katanya kenal sama Allah, wa hubbihi, dan cinta sama Allah, ya, wahai jiwa yang hina. Jadi ketika kita udah bayangin ada orang nih di belakang kita yang sedang menyaksikan kita, balik lagi, irji, kembali,
Kita ingat-ingat lagi, kita udah ngerasa seakan-akan belakang ada yang mantau kita, yang melihat kita, Pak. Nah, kita kembali lagi, katakan ke dalam diri kita, wahai jiwa yang hina, jiwa yang buruk, ya, jiwa yang jahat. Katain kepada diri kita, ya. Katanya kamu ini cinta sama Allah, ya. Katanya kamu ini kenal sama Allah, ya. Gitu. Ala tastahina man khalaqaka wa maulaka. Apa kamu gak malu sama orang yang menciptakanmu dan juga yang mengurus dan merawatmu? Ya. Idh qadarta tilau abdun dalil. Jikalau engkau telah mengkira-kirakan ada seorang yang hina melihatmu min ibadihi dari hambanya Allah, walaysa biyadihi dorroka wala naf'aka, sedangkan orang tadi itu yang di belakang kamu, yang memperhatikan kamu itu tidak bisa membuat kamu bahaya dan manfaat di genggamannya, wala iqabin wala thawabin, tidak bisa menyiksa kamu dan memberikan ganjaran. Khoshat jawarihuka wa hasunat sholatuka, ya. Kemudian sholatmu menjadi baik, ya. Fisik atau anggota tubuh menjadi khusyuk. Summa innaka, kemudian engkau, sesungguhnya engkau ta'lamina wahai jiwa mengetahui, ya, sesungguhnya engkau wahai jiwa ta'lamina mengetahui annahu muttalibun alaika, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melihat kepadamu, wala takhsya'ina, dan engkau tidak takut li azamatihi, dengan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Ahwa ta'ala indaka, apakah Allah taala itu di sisimu akol, lebih kecil, lebih rendah daripada hamba yang melihat kamu tadi? Jadi kita bayangkan ada orang tua kita yang sedang melihat, ya, memantau sholat kita. Kembali tanya ke diri kita, ini orang di belakang nggak bisa ngasih manfaat, nggak bisa ngasih mudarat, nggak bisa ngasih siksa, nggak bisa ngasih pahala, ya. Kita kok kalau ada orang kita bisa khusyuk, tapi nggak ada orang nggak bisa khusyuk. Tanya sama diri kita, apa kita lebih takut sama orang di belakang ketimbang Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa kita nggak malu, kita lebih malu sama nih orang ketimbang kita malu sama yang menciptakan kita dengan yang mengurus kita? Ya, itu renungannya. Ahwa ta'ala, bahkan sampai dikatakan ahwa, apakah dia Allah Ta'ala itu, ya, akol asgor, lebih rendah ketimbang ini orang yang di belakang. Pikirin itu. Min abdin min ibadihi, padahal orang yang di belakang ini juga sama hamba, gitu Pak. Ya, orang belakang ini hambanya. Fama asyaddu tughyanika, betapa bodohnya dirimu, begitu kan? Ya, betapa bodohnya dirimu, betapa ingkarnya jiwamu, ya. Dungu ya. Wa ma'a'zama adawatka li nafsika, betapa besarnya, ya, jiwamu yang menjadi musuhmu. Berarti jiwa kita jadi musuh kita, ya. Karena saking bodohnya jiwa kita sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang lebih berhak disembah, mana yang lebih berhak ketika khusyuk, mana yang lebih berhak untuk malu. Ya, berarti dan kata Nabi, ya, roja'na min jihadil akbar dan min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ulang, kata Nabi, ketika hari di mana perang Badar, ya, Nabi katakan, wahai sahabat, kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Ditanya sama sahabat, wahai Rasulullah, apa jihad yang paling besar? Jihadun nafsi, melawan hawa nafsu, ya, nafsu kita. Kalau kita udah begitu, Pak, ya, berarti nafsu kita, jiwa kita itu jadi musuh paling besar buat kita. Nih. Ya. Kalau kita lebih khusyuk dilihat oleh guru kita ketimbang kita sendiri, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala kita nggak bisa khusyuk, ternyata nih, sadarilah bahwa jiwa kita itu sesungguhnya musuh yang nyata. Ya, belum menjadi jiwa yang mutmainnah,
Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Belum jadi jiwa yang tenang. Ini pembahasannya agak masuk ke hati ya, maksudnya ini soalnya bukan lagi sifatnya pikir ya, tapi pikir li'annaka dikarenakan ya, wa qarta'at dan dalilan dikarenakan engkau tunduk kepada hamba yang hina, wala tu'tirina Allah, tapi engkau tidak tunduk kepada Allah, wa takshinan nas, dan engkau ya takut kepada manusia, wala takshinallah, sedangkan engkau tidak takut kepada Allah. Wa huwa ahaqqu an takhsyahu, sedangkan Allah itu adalah Allah dan yang paling berhak untuk ditakuti. Ya, jadi kita ini banyak ketukar, kita ini ibadah ini banyak yang ketukar, banyak yang salah. Ini adab-adabnya, ya, adab-adabnya ini. Jam berapa itu? Oh, 6:30. Ya, cukup. Nanti kita lanjut lagi. Ya. Nah ini ada sedikit soalnya ini habis itu masalah iqamah ya, sebelum sholat itu iqamah. Wa'alij zawil wadawi ya, dan obatilah ya, maksudnya hilangkan dan obati hatimu bihadihil hiyal, dengan cara yang seperti ini, biar supaya hati kita bisa hadir. Bikasril ha wa fathil ya, jamu ilah wa hiyal hadab fi tadbiril umur ya, fa'asahu, semoga aikol baka hatimu ayahdura, menjadi hadir ma'aka bersamamu fi sholatika, di dalam sholatmu. Fa innahu, maka sesungguhnya ya, keadaan ini laisalaka min sholatika, tidaklah engkau mendapatkan bagian ganjaran daripada sholatmu illa ma'aqalta, kecuali apa-apa yang telah engkau pikirkan ya, kecuali apa-apa yang telah engkau pikirkan ya, tadabbarta, yang engkau renungkan minha, daripada sholat tersebut. Wa amma ma ataita bihi, dan adapun apa-apa yang telah kau datangkan dengannya ya, aifis sholat, di dalam sholat, minal qiraah. Jadi ketika kita sholat itu kan di dalamnya ada bacaan ya, ada zikir yang telah kita laksanakan di dalam sholat kita itu, ma'al ghaflah, tapi sayang dengan lalai ya, dengan ghaflah ya, dengan tidak hadirnya hati kita, wasahwi, dan lupa kita akan Allah, amma anta fihi ya, terhadap apa-apa yang kita berada di dalamnya, bi alam yahtur qalbaka, yang sekiranya hatimu tidak hadir pada saat itu, wa huwa ilal istighfar wa takfir, maka itu ya kepada istighfar dan ya penebusan kesalahan tersebut, fi'lul kafarah min shadaqatin wa nahwiha ahwaj, maka lebih dibutuhkan kita untuk beristighfar dan juga melaksanakan penghapusan dosa tersebut ya, seperti mana sedekah. Jadi ulama-ulama kita dulu kalau lagi sholat ya, para hadirin bapak-bapak, misalkan sholat, di dalam sholatnya dia ada ucapan zikir yang dia ucapkan tapi dengan lalai ya, dia tidak renungkan itu ucapan zikir itu setelah sholat istighfar. Bahkan bukan hanya istighfar, jadi istighfarnya orang sholat itu bukan karena dosa ya, karena mohon ampun atas kelalaian hatinya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya istighfar kita dengan istighfar orang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Kalau istighfar kita kan karena sholatnya tinggal ya, sholat nggak sholat, istighfar kita. Nah, istighfar orang-orang soleh, orang-orang muqarrabin ini, karena ketika lagi sholat mengucapkan subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, itu cuma hanya sekedar ucapan, hatinya lalai, itu istighfar. Bahkan ada yang sampai ya ditebus dengan sedekah ya. Jadi misalkan habis subuh ngaji begini, ayo bosan nih, ada tiba-tiba ada orang yang ngasih rokok sama saya, bosan ya, makasih. Ini ada apa? Ini Ustaz, tadi saya baca subhanarabbiyal a'la, saya lalai ini. Sedekah tuh. Ya. Ulama-ulama kita dulu, ya bahkan wakilah dalam satu kisah,
Ya, ada seorang ulama lagi sholat, dalam sholatnya dia lupa cuman bacaannya cuma sedikit cuman. Ya. Akhirnya disedekahkan sawahnya. Ya. Ditanya sama muridnya, wahai guru, kenapa kau sedekahkan sawah itu? Karena aku lupa saat mengucapkan kata iya karena kedua iya karena lupa bukan ucap ya, lupa hatinya nih. Ya. Pelajaran buat kita. Bahwa kita udah merasa hebat, udah merasa paling baik, dan merasa ternyata orang-orang muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah itu luar biasa. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Kayak mau sejauh-jauh Rasulullah. Ya. Kita belajar dulu dari orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu aja melaksanakan sebegitunya tentang perihal sholat. Apalagi para sahabat, apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Wal khusyuk fi sholat, maka khusyuk di dalam sholat. Di anna fi sholat kita kholam. Dikarenakan di dalam sholat itu ada cacat. Jadi mereka itu nyangka kalau mengucapkan zikir, bacaan di dalam sholat tanpa hati yang hudur, yang hadir, gitu ya. Ghaflah, hatinya lalai, diucapkan, itu mereka anggap cacat. Kalau kita kan tenang-tenang aja. Kita tenang-tenang aja kita. Tenang-tenang aja. Nah kalau mereka menganggapnya itu sebuah cacat, kholah, ya. Lihadapi huduri, karena tidak ada kehadiran di dalam hatinya ketika membaca bacaan tersebut, ya, atau zikir tersebut dalam sholat. Rabbil firli, warhamni, wajburni. Itu kan kita sering banget begitu, ya, luar biasa ya. Fal khusyuk, maka khusyuk di dalam sholat, walau fi juz'in, walaupun hanya sebagian kecil. Minha di dalam sholat itu wajibun, hukumnya wajib. Makanya saya pesan Pak, kalau kita lagi sholat, walaupun kita nggak bisa khusyuk dari awal sampai akhir, minimal ada bagian kecil kita bisa khusyuk. Kata ulama fikih, minimal 3. Ketika kita mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua, ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, yang ketiga terakhir, ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. 3 itu. Ya. Kalau kita nggak bisa, minimal 3 itu. Salah satu di antara 3 itu. Karena itu khusyuk dalam sholat, kata para ulama, sebagai ulama wajib walaupun sebagian kecil. Jangan sampai benar-benar dari awal sampai akhir tidak ada khusyuk. Itu kata ulama fikih. Tapi kalau kata ulama tasawuf, ya semuanya. Kalau ada bagian yang dia nggak khusyuk, dia sedekah. Ya, dikasih anak yatim, dikasih, ya, dikeluarin apa harta yang dia punya, gitu ya. Atau dia baca istighfar. Jadi istighfar terus ditanya apa muridnya, wahai syekh, wahai guru, kenapa kau istighfar? Tadi aku lupa. Ketika aku mengatakan Rabbil firli, warhamni, wajburni, wahdini, ya, dan seterusnya, itu aku tidak penuh dengan penghayatan, hatiku lalai. Lakinnahu laisa syartan li hati sholat, tapi ketahuilah, ya, akan tetapi yang namanya khusyuk itu bukan syarat untuk sah sholat secara syariat. Ya, tapi syarat diterima sholat minimal wajib ada khusyuk. Paham ya Pak? Sah sholat bukan, khusyuk itu bukan menjadi bagian syarat sah sholat. Tapi kalau kita mau diterima sholat kita, walaupun hanya 1%, maka ada khusyuk juga 1%. Beda terima apa sah ya? Kalau sah berarti secara fikih, kalau diterima di hadapan Allah itu tergantung kadar kekhusyuan kita. Kalau mau diterima, ya walaupun sedikit ya diterima gitu ya. Kita kan kayak kasih ke orang, walaupun 100.000 nggak diterima, apa-apa deh, Pak Ustaz, 2.000 diterima. Ya, itu kalau mau diterima ya 2.000-nya itu, ya harus ada khusyuk di bagian sedikitnya dalam sholat. Kama afadahu syekhona, sebagaimana mengatakan, ya, syekhona guru kami Ahmad An-Nahrawi, Al-Imam Ahmad An-Nahrawi. Wallahu a'lam bishawab. Tanya Pak, ada Pak, sholat kita masih sholat kalangan awam, ya,
Salat kita masih salat kalangan awam, masih jauh. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Silakan yang tanya jawab. Terima kasih atas waktunya. Masya Allah, setelah kita mendengarkan bagaimana kita berusaha untuk sholat khusyuk, ini terus terang aja saya merasa ya sholat saya belum sempurna, belum apa-apa itu sholat lagi, masih jauh. Jadi setelahnya kita belajar ilmu alat ya, fikih yang sudah sampai kemarin itu, ini ibaratnya ini kita belajar ilmu hatinya, dalam isian hatinya dalamnya. Cuma saya sedikit aja Ustaz, tadi tahapan-tahapan untuk mencapai khusyuk ada beberapa tahapan tadi kan. Yang pertama itu sebenarnya mengarah kepada ihsan Ustaz ya. Jadi apabila kita sholat itu seolah-olah kita melihat Allah, tapi kalau tidak mampu seolah-olah kita dilihat oleh Allah. Tapi sampai kepada manusia tadi itu saja, ke gurunya orang alim gitu. Nah ini sebenarnya motifnya beda ya. Ini sebenarnya beda tipis dengan riya kalau saya perhatikan itu. Padahal memang itu arahnya kepada supaya kita mendapatkan khusyuk gitu. Nah, cuma bedanya ini tergantung bagaimana hatinya gitu. Kalau seandainya ya yang saya katakan beda tipis dengan riya itu kan ketika kita ini sholat di tempat umum seperti masjid ini gitu kan, seperti yang Ustaz sebutkan tadi, pokoknya ada Pak Haji harus wali sholat yang biasanya nggak khusyuk jadi khusyuk gitu kan. Nah ini arahnya kan ke riya gitu kan, ke riya. Tetapi yang Ustaz jelaskan tadi seolah-olah arahnya itu supaya mendapatkan khusyuan itu. Ini untuk membedakan tipis banget ini kayaknya ini. Ini gimana gitu Ustaz? Ini kan cuma cara mancing ya, biar supaya hati kita bisa hadir. Karena biasanya manusia itu sifatnya itu materialistis, sifatnya itu yang visual. Ya, manusia itu biasanya kalau yang terlihat dengan kasat mata, dia akan bisa hadirkan hati dia, gitu ya. Jadi kayak misalkan begini, ayo Pak, kita ingat mati Pak, ya, ngomong di sini. Nah, beda ngomong begitu pas di depan orang mati, gitu. Ya kan? Iya. Apalagi kalau misalkan kita ngaji tentang kematian, ya, kita minggu pagi ini ngaji tentang kematian di masjid, itu kurang enak Pak. Jadi ngajinya di TPU, ya, tempat pemakaman umum gitu. Nah itu kan manusia itu kan sifatnya manusia, gitu ya. Kata Imam Ghazali, sifatnya manusia itu ya selalu ingin yang visual, yang material, gitu, yang terlihat oleh kasat mata. Gitu. Nah, ngaji, saya kasih contoh, ngaji tentang kematian di masjid, kena, ya kena sih, tapi kurang. Kalau mau kena, ngajinya di makam. Ya kita ngaji di makam. Mau lebih kena lagi, masuk dalam makam gitu. Masuk di kuburan, itu mau kena lagi tuh. Ya kan, udah gitu membahas tentang kematian, nah, itu lebih kena lagi. Nah, ini kan hati itu ghaflah ya, lalai, hati kita ini lalai dari pantauan Allah itu sebab kita ini masih belum sampai tingkatan sana Ustaz. Ya, ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Itu kan bab ihsan ya kan, dalam hadis Nabi. Seakan-akan engkau melihat Allah. Nah, kita ini manusia awam belum sampai ke arah sana. Ya Allah, Allah gimana? Yang ada malah membayangin Allah kayak gimana ya? Malah begitu ya. Ya. Nah, tapi kalau kita nggak bisa seperti itu, fa innahu yara, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu memandangmu. Nah, itu kan udah turun tingkatan levelnya sebenarnya. Ya dari mulai yang pertama turun ke yang kedua, tapi masih belum bisa juga. Karena berhubung manusia ini kan tafawut, berbeda-beda keimanannya. Maka Imam Ghazali mengajak begitu. Ayo pakai cara sifatnya yang material, ya, yang material. Kau bayangkan seakan-akan. Jadi bukannya kita pengen real, kan? Kau bayangkan. Jadi sholat sendiri
Tapi di rumah misalkan di kamar, tapi kau bayangkan seakan-akan di belakang itu ada pamanmu yang orang soleh, ya, atau bapakmu atau kakekmu, pokoknya yang kau takuti lah dalam hidupmu itu, ya, atau gurumu, seakan-akan begitu. Dan dia melihatmu, itu hanya pancingan aja. Ketika udah begitu, kok bisa hati kita hadir? Kan gitu ya. Ketika udah begitu, kok bisa hati kita hadir? Kok bisa kita fokus? Kok bisa kita khusyuk? Ya. Nah, maka tadi irji kata Imam Ghazali, kembali. Kau katakan kepada jiwa, maksudnya diri kita nih, katakan, ya nafsasu, wahai jiwa yang hina. Ya, kenapa bila ada orang kamu bisa hadir, tapi bila tidak ada orang kamu tidak bisa hadir di hadapan Allah? Gitu. Padahal dia diterangkan oleh Ghazali, diingatkan, padahal ini orang yang seakan-akan yang kamu bayangkan dia ada di belakangmu ini, sedang melihat, memantau ini bukan orang manusia yang bisa menyiksamu, bisa memberikan ganjaran kepadamu, dan bukanlah di genggamannya itu bisa membahayakan dan memberikan manfaat kepadamu. Dia bukan yang menjadikan kamu ada dari tiada, dia bukan yang mengurus kamu dari kecil, dia bukan yang merawat kamu, dia bukan yang menjaga kamu dari kecil. Begitu Imam Ghazali nasihatnya itu gitu. Ingat siapa yang mengadakan kamu dari sebelum tiada. Ya, tidak adanya kamu itu kan, terus kemudian diadakan kita siapa? Ya, yang mengurus kita dari kecil siapa? Ya, sampai bahkan di perut lahir, dari perut ibu kita, ya, itu bukan ibu kita, itu siapa yang merawat itu? Ya, Allah. Ya, kemudian ketika kau lagi dapat kesusahan, kesulitan, maka siapa yang memberikan jalan keluar? Kan gitu. Semua itu diingatkan lagi, maka siapa Tuhanmu? Maulaka itu kan yang merawat, mengurus, Maulaka itu Tuhan. Kita ini kan hamba. Maka Imam Ghazali pakai bahasa hamba dengan Tuhan. Ya, Tuhan itu yang patut untuk kita patuhi. Nah, itu Tuhan. Maka diingatkan kita. Kalau udah begitu kembali, hilangkan itu gitu. Yang bayangan tadi itu yang seakan-akan orang itu melihat kita, itu kita hilangkan. Oh, berarti begitu. Jadi hanya sekedar trik cara pindah dulu ke satu materi yang sifatnya visual, kemudian pindah lagi ketika yang sifatnya goib. Alladzina yuqinuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Makanya dalam Al-Baqarah itu bukan hanya sekedar percaya terhadap goib, rembeng antara goib dengan sholat. Ya, berarti tafsirannya. Ya, alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yuqinuna bil ghaib. Orang yang sudah mengimani goib itu seperti hadir, maka sholatnya akan khusyuk. Wa yuqimuna sholat, jadi disambung, ya, dan dipisah. Salah satu tafsiran, ya, bukan terjemahan. Kalau terjemahan, dialah orang-orang yang bertakwa, ya, yang telah percaya terhadap goib dan juga melaksanakan sholat. Tidak dapat apa-apa kita maknanya. Ya. Kenapa Allah renteng antara yuqinuna bil ghaib wa yuqimuna sholat? Karena kalau orang sholat mau benar-benar tegak, mau benar-benar khusyuk, mau benar-benar dia melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, maka dia harus hadirkan dulu yang goib. Siapa itu? Allah. Gitu saja. Ya, jadi mudah-mudahan Ustaz ya sebagai pelatihan